Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari kelas 11 IPA 3 ya. Benar. Iya Bu. Jumlah siswanya ada 30, benar? Iya Iya. betul Bu, 30 siswa. Ya udah jadi semua belum teman-temannya? Yang masuk Google Meet baru 25 orang Bu. Oh gitu, oke. Sekarang kita oh iya, gimana kabar kalian semuanya dalam kondisi kayak gini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, jangan main-main terus ya, di rumah aja paling aman. Oke. Iya. Oke, sekarang kita bahas bab 3 dari semester 1, yaitu materinya tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kita langsung mulai aja ya. Iya baik Bu. Oke, saya udah muncul belum tampilannya presentasi saya? Ada Bu ya? Udah, oke. Nah, ya, sekarang langsung dimulai aja ya. Iya baik Bu. Oke. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Hukum sebagai suatu sistem adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup di mana keseluruhan bagian atau komponennya berkaitan satu dengan lainnya. Sistem hukum yaitu ada dua, Eropa kontinental atau bisa disebut civil law, yaitu peraturan perundang-undangan yang dimana negara kita yaitu Indonesia memakai sistem hukum ini, hukum Eropa kontinental. Dan yang kedua ada Anglo-Saxon atau common law, yaitu hasil keputusan hakim atau pengadilan jurisprudensi, yang dimana negara Amerika Serikat yang memakai sistem hukum ini. Dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Yang kedua ada sistem hukum peradilan, dasar hukumnya yaitu sila kelima, yang dimana berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24 ayat 2 dan pasal 24 ayat 3. Hukum terbagi menjadi 8 golongan, diantaranya yaitu yang pertama penggolongan hukum berdasarkan bentuknya, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu contohnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, keputusan Presiden, KUHP, dan lain-lain. Hukum tidak tertulis seperti hukum adat, hukum agama, dan lain-lain, itu contoh hukum tidak tertulis. Yang kedua ada penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. Yang ketiga ada penggolongan hukum berdasarkan sifatnya, ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Yang keempat ada penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya, ada hukum nasional dan hukum internasional. Yang kelima ada hukum berdasarkan waktu berlakunya, ada ius constitutum atau bisa disebut hukum positif, dan ius constituendum atau hukum negatif. Yang keenam ada penggolongan hukum berdasarkan wujudnya, hukum objektif dan hukum subjektif. Yang ketujuh ada penggolongan hukum berdasarkan isinya, ada hukum publik, hukum negara atau bisa disebut hukum negara, ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Ada hukum private atau hukum sipil, hukum perdata, dan hukum perniagaan. Yang kedelapan ada penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya, ada hukum material dan hukum formal. Nah, mencermati sistem peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan ialah wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Klasifikasi lembaga peradilan yaitu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dan ada Mahkamah Konstitusi yaitu mempunyai dua kompetensi. Yang pertama ada kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Perilaku yang sesuai hukum ialah kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran seperti memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, menegakkan kepastian hukum. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Baik Bu, saya ingin bertanya, apa tujuan hukum nasional di Indonesia Bu? Tujuan hukum nasional di Indonesia. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Nggak ada ya? Ya udah. Oke, baik. Tadi apa, Bella? Apa tujuan hukum nasional Indonesia Bu? Hukum nasional. Oke, baik. Langsung saya jawab ya. Tujuan hukum nasional, ya. Tujuan hukum nasional di Indonesia, setiap warga Indonesia agar semuanya dapat melaksanakan kebijaksanaan dan tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum, cerdas, terampil, cinta, dan bangsa bertanah air Indonesia dalam susunan hidup makmur dan adil berdasarkan falsafah Pancasila. Bella, udah Bella, ada lagi yang mau ditanya? Sepertinya tidak Bu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya, baik. Saya selesai sampai sini dulu ya. Nanti dilanjutkan minggu depan di pertemuan selanjutnya. Ya, anak-anak. Iya baik. Ya, jangan lupa nanti absen ya, di chat aja, nanti saya yang nulis, oke? Oke, siap Bu. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Boleh. Udah, silakan boleh leave grupnya, leave Google Meet-nya ya. Iya, terima kasih ya Bu. Saya di Oke. Oke. Sekian presentasi tentang pembelajaran daring dari saya. Saya Laras Dwi Tiffany Alisyara dari kelas 03 PPKN 03 dari program studi pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, dan saya sedang melakukan video rekaman pembelajaran daring dari mata kuliah strategi pembelajaran PPKN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.